Istilah kekhalifahan Islam sering menimbulkan ketakutan akan kebangkitan Islam, di mana Muslim akan memperoleh kendali politik global. Beberapa orang, seperti Sean Hannity, mengklaim bahwa memberikan kendali kepada Al-Qaeda akan mengarah pada kekhalifahan Islam. Dan meskipun caliphate adalah versi bahasa Inggris dari istilah Arab khilafat, kedua istilah ini memiliki konotasi berbeda. Sejak revolusi dimulai di Mesir, banyak pengamat terus memperingatkan kemungkinan pengambil alihan radikalisme di Mesir yang pada akhirnya akan membangkitkan kembali kekhalifahan imperialis. Sistem khilafat tampaknya diwajibkan untuk berperang untuk membawa dunia di bawah aturan Islam dan kemudian menegakkan hukum syariah. Ini sangat berbeda dari asal-usul dan makna sebenarnya dari khilafat. Sementara caliphate menyiratkan negara muslim politik agama yang diperintah oleh pemimpin politik. Adapun khilafat mengacu pada institusi Islam tentang suksesi spiritual. Kata khilafat berarti suksesi, dan khalifah adalah penerus Nabi Allah, yang tujuannya adalah menyelesaikan tugas-tugas reformasi dan pelatihan moral atau tarbiyat yang telah dimulai oleh Nabi. Oleh karena itu, khilafat dapat ada dan berkembang tanpa negara, seperti kepausan dalam Kristen Katolik yang memberikan bimbingan dan kesatuan spiritual. Pemahaman Islam tentang khilafat didasarkan pada Al-Quran, ajaran Hadrat Rasulullah SAW, dan contoh 4 khalifah pertama dalam Islam pasca kewafatan beliau SAW. Nabi Muhammad SAW menubuatkan bahwa periode khilafat akan berlangsung pasca kewafatan beliau, kemudian akan diikuti oleh periode monarki, lalu otokrasi, dan setelah jeda, khilafat akan didirikan kembali berdasarkan ajaran kenabian. 4 khalifah pertama adalah rekan dekat Nabi dan dikenal karena integritas dan pengabdian besar mereka. Yang sangat penting adalah kualifikasi Rasyidin pada penyebutan Khulafaur Rasyidin yang telah digunakan untuk membedakan mereka dari raja-raja khalifah yang berlangsung setelahnya. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sering diingat sebagai masa keemasan Islam. Muslim sering mendefinisikan diri mereka dan teologi mereka sesuai dengan cara mereka menilai peristiwa-peristiwa gemilang, meskipun bergejolak dan berumur pendek dari periode formatif itu. Setelah pembunuhan Khulafaur Rasyidin yang terakhir, perdebatan mengenai suksesi mengakibatkan perpecahan besar dalam Islam menjadi cabang Sunni dan Syiah. Spiritualitas hilang dan digantikan oleh institusi politik atau kekhalifahan. Muawiyah menyatakan dirinya pemimpin umat Islam dan dengan demikian meletakkan dasar-dasar garis panjang khalifah atau monarki dinasti sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW. Masa pemerintahan khalifah ini berlanjut selama berabad-abad sampai Sultan Ottoman Salim I menangkap khalifah terakhir Kairo pada tahun 1517. Sultan Ottoman kemudian mengklaim gelar khalifah dan memegangnya selama 4 abad sampai Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki, menghapuskannya pada tahun 1924. Osama bin Laden dan sejumlah partai politik fundamentalis telah menyerukan pemulihan kekhalifahan untuk menyatukan negara-negara Muslim, baik melalui kebangkitan politik damai atau melalui kekerasan. 2 kelompok pan-Islam yang berpengaruh dan radikal
yakni Jemaat Islami dan Ikhwanul Muslimin, berusaha memulihkan kekhalifahan sebagai institusi Islam militan. Tapi yang dibutuhkan Muslim adalah khilafat spiritual. Setiap upaya untuk memaksakan kekhalifahan pasti gagal, tidak hanya karena menyimpang dari sistem Islam sejati tentang khilafat, tetapi juga karena ketidakpersatuan di antara Muslim untuk memilih pemimpin. Namun, Jamaah Muslim Ahmadiyah tampil sebagai Muslim yang percaya pada Al-Masih, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, India. Komunitas ini didirikan pada tahun 1889 dan tersebar di lebih dari 195 negara dengan keanggotaan melebihi puluhan juta. Pasca kewafatan pendirinya pada tahun 1908, sejumlah besar pengikut berkumpul dan dengan suara bulat memilih khalifah pertama. Sejak saat itu, 4 khalifah lagi telah terpilih, yang telah fokus pada mengkhidmati agama, meningkatkan kerohanian orang-orang beriman, bukan mendirikan negara Islam. Sejak awal, Khilafat Ahmadiyah secara kategoris menolak militansi agama dalam segala bentuk. Ketika menghadapi penganiayaan pahit, Khilafat Ahmadiyah mempraktikkan kesabaran dan ketekunan. Ketika menghadapi intoleransi, Khilafat Ahmadiyah mengajarkan perdamaian dan toleransi, memperjuangkan kaum tertindas, dan bekerja untuk mengangkat kaum tertindas melalui upaya kemanusiaan internasional. Khilafat Ahmadiyah tidak menaklukkan suatu kawasan dan tidak memiliki kekuasaan duniawi, tetapi menggunakan pengaruhnya atas hati dan pikiran jutaan orang sebagai kekuatan untuk kebaikan di dunia. Jadi, tidak perlu ada ketakutan akan konsep Islam sejati tentang khilafat. Sistem kepemimpinan Islam ini tidak mengancam untuk mendapatkan kendali politik apapun, juga tidak mengejar pembentukan negara politik agama. Mari kita menjauh dari pemahaman tentang kekhalifahan ini dan memahami bahwa khilafat dapat berfungsi untuk membimbing Muslim dan mereformasi dunia secara spiritual.